Halo guys, halo halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Halo, welcome. welcome back to our channel Siantar Sehat. Yes, Coming right here this afternoon, yes. we are going to talk about GKN. GKN, you know. Halo teman-teman, kembali lagi di live kita di Siantar Sehat. Bantu tap-tap layarnya ya. Jadi teman-teman, di sore hari ini kita 1 jam akan membahas seputar program JKN. Jadi kalau ada teman-teman yang masih bingung mau informasi seputar program JKN, boleh ditanya ya di kolom-kolom komentar. Nanti akan kita bantu untuk jawab sebisa mungkin. Iya, benar. Dibantu tap-tap layarnya, dibantu share. Nah, kalau ada pertanyaan boleh langsung dijawab ya. Perkenalkan, nama saya Hakim sebagai staf Komsek dan juga ada Arif di sini sebagai staf Komsek juga ya di kantor cabang Pematang Siantar. Kita ada untuk program live yaitu BPJS on air. Yap. Jadi teman-teman silakan langsung aja chat di kolom komentar apabila ada pertanyaan yang mau ditanyakan ya, nanti akan kita bantu jawab. Yes, benar. Sudah jam 5 kita akan live sampai dengan jam 6 sore nanti ya teman-teman ya. Totalitas ya bang. Totalitas. Halo. Makasih ya yang udah bergabung ini, ada FZYXX, ada It Sleep Well Bang Vincent. Halo Bang. Gaskan Bang. Oke Bang, kita gas. Bantu share ya Bang Vincent ya. Bantu tap-tap juga Bang. Bantu tap-tap. Teman-teman apabila ada yang mau ditanyakan boleh langsung di Chat aja. chat ya. Yap. Invite Andri. Mama Bagus join, say hi. Hai. Halo semua. Halo. Sia sudah join. Noneng Sundari 4. Yes, 28. Ada pertanyaan dari Mbak Sagittarius. Maaf, saya mau nanya, kalau nonaktif BPJS-nya dari pabrik terus pindah ke KIS gimana ya Kak? Aduh, gimana Pak? Izin Kak, kalau mau pindah ke KIS itu adalah kartu Indonesia Sehat sebenarnya ya, atau yang kita kenal dengan kartu JKN Kak, kartu KIS. Jadi, tapi orang biasanya mengenal KIS itu sebagai kartu bantuan dari pemerintah. Jadi Kak, kalau Kakak mau mendaftar di segmen penerima bantuan iuran, silahkan Kakak didata ke kelurahan Kak, gitu, untuk proses pengajuan perubahan data dari yang sebelumnya sudah keluar dari pabrik nonaktif menuju ke penerima bantuan iuran. Tapi kalau Kakak mau mendaftar yang segmen mandiri juga bisa Kak, bisa melalui ini mobile JKN yang ada di atas ataupun di Pandawa Kak di 0811 8165 165 ya Kak ya. Yap. Oke, diajukan aja ya Kak Sagittarius. Silahkan Kakak mengajukan ke kelurahan, ke dinas sosial untuk pengajuan penerima bantuan iuran. Iya, benar. Nanti akan diusulkan apabila memang sudah sesuai ketentuan dari pemerintahnya, itu nanti akan diajukan ke BPJS Kesehatan. Ini ada dari Tatayo, mau daftar BPJS Mandiri online bisa nggak? Bisa Kak, bisa. Bisa ini dari mobile JKN, bisa dari Pandawa dari 0811 8165 165 gitu ya Kak ya. Benar banget. Silakan Kak langsung. Ini dari Kak Sagittarius. Oke Kak, makasih sama-sama Kak. Penonton live-nya 786 rep. Waduh, tiba-tiba meledak. Iya. Tiba-tiba meledak. Welcome semuanya. Ini ada dari Kak Cesit ya. Kak Cesit, Kak, cara merubah nama bayi nyonya gimana? Melalui Pandawa gagal terus. Kalau gagal Kak bisa silakan melalui kantor BPJS Kesehatan terdekat, atau kalau di daerah Kakak ada mall pelayanan publik bisa langsung datang. Kalau di kantor cabang Pematang Siantar itu mall pelayanan publiknya ada di Ramayana lantai 3. Nanti akan ketemu dengan petugas BPJS Kesehatan. Kakak silakan membawa kakak yang terbaru yang sudah ada nama si adik kecilnya ya Kak Tayo. Iya, biar diupdate ya teman-teman. Ada juga nih Bang pertanyaan dari Kak Tatayo lagi nih Bang. Tapi pindahan dari BPJS yang udah nggak aktif langsung buat mandiri aja kan? Iya Kak. Sekalian langsung Kakak buatkan mandiri ya untuk satu keluarga. Yes. Oke.
Selanjutnya nih Bang, ada dari Selanjutnya. Kak Ca25. Mau Oke. tanya Kak, kalau kasus kecelakaan lalu lintas kayak luka robek, keringan bisa di cover BPJS nggak di FKTP? Kakak ini kecelakaannya kecelakaan tunggal atau kecelakaan ganda kak? Iya. Silakan dipastikan dulu. Nanti kalau misalnya dia dibuat laporan dulu ya kak, Ya. LP dibuat laporan polisi dulu supaya kita tahu penjaminnya yang mana. Yes. Oke, Kak. Bisa jadi di Jasara Harja. Kalau di jam kerja bisa di BPJS Ketenagakerjaan. Yes. Dibuat aja dulu ya LP-nya ya Kak. Ya, ini ada dari Dinda Oktav. Kak, Tadi aku udah urus BPJS yang nonaktif. Nah, setelah itu kok nggak ada tagihan tunggakan ya? Nonaktifnya sebelumnya di segmen apa ya kak? Ya. Gitu. Kalau kakak di segmen pekerja penerima upah atau badan usaha atau yang dari pabrik tadi, kakak tidak akan dikenakan tunggakan kalau memang sebelumnya belum ini gitu. Iya. Kak, tadi aku udah urus. Iya, itu kak. Dipastikan dulu kakak ngurusnya itu di segmen apa gitu Ya. sebelumnya. Untuk segmennya bisa dilihat di info peserta ya Bang, di mobil Iya, JKN. di mobil JKN bisa ya kak ya? Yes. Mobil JKN. Dari Kak Nita nih Bang. Kak, kalau sekarang lagi hamil untuk mengurus BPJS SID, baik kapan ya cocoknya? Gimana? Dia lagi hamil nih. Oke. Dia mau ngurus untuk dedek bayi nanti. Oke. Kapan tuh? Ya, sewaktu sudah lahiran, Kak. Yap. Jadi setelah kakak lahiran langsung diurus BPJS kesehatannya, bisa melalui petugas rumah sakit ataupun nanti bisa keluarga datang ke kantor BPJS kesehatan dengan membawa kartu surat keterangan lahir, Kak ya. Surat keterangan lahir dari rumah sakit. Benar. Gitu. Dari Kak Zizi nih Bang. Ya, Bang, Kak Zizi. cara screening lewat Pandawa gimana? Bisa Kak, ada pilihannya nanti di Pandawa. Kakak coba cek aja menu ininya, ada menunya nanti Kak. Ya. Bisa dipastikan. Nanti coba cek aja ya Kak. Dari mobile JKN juga bisa. Dari mobil JKN lebih gampang lagi Kak. Nanti langsung ada screening riwayat kesehatan tuh. Yes. Ya, gitu. Oke. Oke, selanjutnya nih Bang. Waduh, rame nih Bang. Dari Kak Vie. Bang, BPJS pemerintah nggak aktif. Di JKN gimana ya Kak? Mungkin dia mau ngaktifin Kak, BPJS perintah ya. BPJS pemerintah nggak aktif di JKN gimana? Iya, kalau tidak aktif statusnya tidak akan bisa digunakan Bapak Ya. Ibu. Jadi silahkan diurus kepesertaan JKN-nya supaya aktif kembali. Kalau yang mandiri bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, atau bisa yang non tatap muka bisa melalui mobile JKN ataupun Pandawa ya. Iya, benar banget. Oke. Terjawab ya Bapak Ibu. Selanjutnya Dari Kak Surya Kak Surya. Kacuy. Apa tuh Bang? Kalau BPJS nggak kebayar soalnya nggak ada uang, bisa diganti jadi gratis nggak Kak? Oke Kak, izin menjawab kalau Kak Surya, kalau misalnya tidak bisa dibayar karena ketidakmampuan finansial, bisa dilakukan cicilan terlebih dahulu ya Kak ya, Yap. melalui program rehab ataupun rencana pembayaran bertahap. Apabila memang sangat amat tidak mampu, Kakak silahkan mengajukan pengajuannya ke kelurahan ataupun dinas sosial ya Kak untuk dibantu sebagai penerima bantuan iuran. Mudah-mudahan datanya sesuai dan ada alokasi anggaran dan kuota juga dari pemerintah daerah sehingga Kakak bisa didaftarkan di mana Kakak tinggal. Gitu ya Kak ya? Iya, benar banget. Selanjutnya nih Bang, ada dari Kakak Korea 1102. Kakak Korea. Iya, Kak, apa bisa ganti Vaskes tanpa tunggu 3 bulan? Aku BPJS PPU. Gimana tuh Bang? Ya, Kakak kalau bisa ganti Vaskes tanpa nunggu 3 bulan. Kalau Kakak sebelumnya sudah ganti Vaskes, wajib menunggu 3 bulan. Iya. Tapi kalau sudah lewat dari 3 bulan, silahkan diganti di bulan berikutnya ya Kak ya. Yaps. Oke. Selanjutnya Bang, Hatur nuhun Kak dari Kak Hatur nuhun. Surya. Ya, makasih Hatur nuhun, Kak, Kak. sama-sama. dari Marlina Kumaira, bisa nggak BPJS Tangerang dipindahkan ke Kuningan, Jawa Barat? Bisa nggak Bang? Vaskesnya ya? Mungkin Vaskes. Vaskesnya, kalau Vaskesnya sangat amat bisa. Yes. Bisa. Silahkan langsung mengajukan peralihan Vaskes di mobile Mobile JKN. JKN. Iya. Ya, mudah banget Ketika ya. kita rubah bulan ini akan berubah di bulan berikutnya. Kalau Iya. mau dirubah lagi, itu tadi yang 3 bulan Tunggu ya. 3 bulan. Benar, 3 Yes. bulan. Terjawab ya Bapak Ibu. Sudah terjawab. Bang, dari Karunia Hikmah. Program Siap. rehab itu apa ya Bang? Nah, itu barusan yang kita jelasin. Program rehab itu adalah program rencana pembayaran bertahap. Iya. Yang dimana itu adalah membantu peserta untuk membayarkan tunggakan iurannya apabila secara finansial si peserta belum mampu untuk membayarkan iurannya secara secara penuh. Secara penuh ya. Secara penuh. Karena nggak bisa bayar secara Iya. penuh baru dicicil. Nah, Ya. nanti silahkan mengajukan ini program rehabnya melalui aplikasi mobile JKN.
bisa juga melalui kantor BPJS Kesehatan terdekat nanti akan dibantu oleh petugas telecollecting kita. Iya. Minimal tunggakannya adalah 4 bulan ya, 4 bulan. sampai dengan 2 tahun. Jadi nanti untuk cara pelunasannya nanti akan diberikan simulasi Bapak Ibu. Yes. Simulasi kesanggupan finansialnya ada di angka berapa, nanti di berapa kali pembayaran. Jadi silahkan langsung coba tes aja dari mobile JKN dan atau kalau mau datang ke kantor BPJS Kesehatan juga bisa ya. Nanti ketemu dengan petugas telecollecting. Iya, nanti dibantu ya. Semoga membantu Kak. Semoga Kakak. Dari Kak Ami nih Bang. Kak Ami. Kak, kalau BPJS Jawa Timur dipakai di Jawa Tengah, kok nggak bisa ya? Itu gimana? Sebenarnya bukan tidak bisa ya Bapak Ibu. Ini apa memang dalam kondisi sedang berkunjung atau sudah menetap di situ gitu. Nah, kalau memang sedang berkunjung, silahkan katakan kepada Vaskesnya ini kebetulan memang saya sedang berkunjung dan sedang membutuhkan layanan kesehatan. Nanti akan diberikan waktu 3 kali dalam 1 bulan itu untuk mengakses layanan kesehatan. Tapi kalau memang menetap, ya silahkanlah dirubah Vaskesnya di tempat yang mana tadi di Jawa Tengah gitu. Iya. Ya gitu ya. Jadi kalau mau lebih mudahnya, kalau memang sudah menetap di Jawa Tengah, silakan ubah Vaskes di Jawa Tengah. Yes. Kecuali tadi sedang berkunjung ya. Ya benar. 3 kali dalam waktu 1 bulan. Selanjutnya nih Bang, ada dari Kak Ika. Kak mau tanya, tagihan sudah dibayar dan nggak ada tunggakan. Tapi kok statusnya masih non-aktif ya? Masih non-aktif. Kak, boleh silakan datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk kita lakukan aktivasi dengan membawa bon stroke yang sudah ini ya Kak, bukti bayarnya ya. Nah, gitu. Untuk dipastikan kembali, memang nonaktifnya ini karena apa? Takutnya ada data yang tidak sesuai juga ternyata. Jadi silakan dipastikan dulu ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Di MPP juga bisa Kak. Yes, benar banget. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Z. Z, bintang-bintang. Sama nama kita Z, saya juga Z, Zikri. Kak, BPJS Ketenagakerjaan. Kalau mau ubah alamat dan status gimana Kak? Waduh. Terima kasih atas pertanyaannya Kakak Z. Tapi kebetulan kami dari BPJS Kesehatan, ranah kami bukan di BPJS Ketenagakerjaan, takutnya salah jawab. Jadi silahkan mengajukan pertanyaannya ke BPJS Ketenagakerjaan ya Kak. Kalau di kantor Pematang Siantar itu ada di Jalan Sakti Lubis Kak, dekat kebun binatang. Yes, benar banget. Mohon maaf ya Kak Zi, semoga menjawab ya Kak. Yes. Silahkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Winda, Bu Winda. Winda Basudara. Winda Basudara. Sistem pemutihan BPJS itu gimana Kak? Sistem pemutihan ini jadi di BPJS Kesehatan itu sebenarnya belum ada yang namanya pemutihan ya. Yang ada cicilan, rehab. Nah kalau yang wacana dari pemerintah terkait pemutihan, dari BPJS Kesehatan itu mendukung penuh ya regulasi dari pemerintah untuk tindakan yang mendukung program JKN. Salah satunya termasuk yang wacana pemutihan tadi. Cuman sampai dengan saat ini dari BPJS Kesehatan juga masih menunggu regulasi yang mengatur teknis terkait pemutihan tersebut. Jadi kita sama-sama masih menunggu ini teman-teman. Jadi silahkan ditunggu. Kalau memang ada sudah informasinya nanti pasti akan kita informasikan di kanal-kanal resmi ya. Oke. Benar banget. Ditunggu aja ya teman-teman. Menjawab ya. Yes. Tapi kalau mau nyicil Ibu, misalnya ada tunggakan bisa langsung pakai program rehab yang ada di mobil JKN tadi ya. Yap. Dari Kak Cantika nih Bang. Kak Cantika. Kak mau tanya, BPJS saya kan terakhir bayar bulan 6, bulan 7. Sampai saat ini tidak ada tagihan lagi. Itu kenapa ya? Bisa dipastikan dulu Kak di mobil JKN. Bisa jadi segmennya berubah. Ya. Bisa jadi segmennya Kakak sudah dialihkan bisa di tempat kerja Kakak ataupun Kakak dibantu sebagai penerima bantuan iuran. Yes. Dicek aja ya Kak. Silakan install mobile JKN gratis, tidak dibayar, tinggal download di App Store ataupun Play Store ya Kak ya. Mudah banget. Kak, dari Bang Black Forest. Kak, kalau mau mengurangi anggota keluarga syaratnya apa ya? Alasannya apa ya Kak? Iya. Anggota keluarga kalau boleh tahu ini. Masa dicoret dari kakak kan? Dicoret dari kakak. Kalau misalnya meninggal. Kalau misalnya meninggal. Oke. Kalau misalnya sudah meninggal, kakak silahkan melapor ke BPJS Kesehatan dengan membawa surat keterangan meninggal ataupun akta kematian dari Disdukcapil ya Kak ya. Nanti akan dipastikan dulu datanya sampai terakhir kapan si peserta wajib membayarkan iurannya apabila dia peserta mandiri.
Ya, benar. Nanti diupdate datanya teman-teman. Wajib dilapor ya Kak ya. Kalau Yes. tidak dilapor kita tidak tahu nanti datanya. Oke, Bang, ini dari KAI nih, Bang. KAI, kereta AI. api atau apa ini? Bukan KAI. KKAI. KKAI. Oh, KKAI. KKAI. KKAI ya. Daftar melalui mobil JKN bisa nggak, Bang? Mobile JKN bisa. Mobile JKN ini untuk pendaftaran apa tadi ya? Kayaknya KAI. BPJS-nya kayaknya. Kalau untuk segmen mandiri bisa Kak, silahkan dilakukan pendaftaran melalui aplikasi Mobile JKN, bisa melalui Pandawa ya. Atau maksudnya mobil JKN? Mobil JKN, mungkin. mobil yang ada logo JKN-nya. Iya, kalau itu bisa Ya, juga ya. ada, Bang? kita memang ada fitur yang namanya bukan Iya. fitur sih, memang kanal kita, kanal BPJS keliling. Jadi petugas BPJS nanti keliling-keliling ke daerah tempat teman-teman nih yang terutama yang aksesnya sulit untuk ke kantor BPJS Kesehatan, jadi bisa kita fasilitasi ya. Program Bisa jemput bola. program Itu jemput dia. bola. Dari Bang Black Forest tadi nih, Bang, rupanya alasannya karena pisah kakak. Bisa Jadi, Kakak. tinggal diupdate aja kan, Ya, Bang? tinggal diupdate, Nah, silakan datang ke kantor BPJS Kesehatan Yes. terdekat untuk dilakukan updating datanya ya Kak ya. Iya, bener banget. Dari bandit kecil nih, Bang. Waduh, Oke. masih kecil udah jadi bandit. Bang, BPJS PBPU Pemda. Saya dari Siantar. Kalau dipakai berobat ke Riau, bisa nggak? Ya, Abang itu tadi balik tadi, Abang sedang berkunjung atau tidak gitu. Iya. Kalau memang Abang menetap, seharusnya Abang lapor untuk perubahan kakaknya juga ya. Yes. Gitu. Iya. Iya, itu dia. Kalau nanti Abang sudah menetap di Riau, maka status PBPU Pemda Abang akan dicabut ya, Iya. karena sudah tidak terdaftar di kantor di Kota Pematang Siantar lagi, Bang, gitu ya. Tapi kalau memang statusnya berkunjung, silakan, Bang. Ya, terjawab ya, Bapak Ya, Ibu. berkunjung dan membutuhkan layanan ya, Bang. Yes, selanjutnya nih, Bang, dari Kak Esi Sarnati. Kak, kalau anak sudah jadi TNI, Alhamdulillah. Alhamdulillah, gimana caranya biar bayar mandiri lagi? Biar tidak bayar Oh, mandiri biar tidak lagi. bayar mandiri lagi. Ya, silakan dilapor ke Satkernya, Kak, Yes. supaya di update secara kolektif. Nanti dengan membawa persyaratan biasanya itu SK ya, SK, daftar gaji dan yang lain-lain. Nanti bisa dikonsultasikan ke PIC Satkernya ya, Kak, satuan kerjanya. Yes, terjawab ya, Bapak Ibu. Ya, nanti Dan- ada petugas relationship officer kita dari BPJS Kesehatan yang akan membantu dia. Jadi masing-masing Satker nanti itu ada biasanya Iya. petugas pihak dari RO-nya. Selanjutnya nih, Bang, dari Kak Debbie Dep. Kak, kalau mau bikin mandiri BPJS pemerintah lewat aplikasi JKN, cara ngaktifinnya gimana? Kak, Waduh. Kalau mau bikin mandiri BPJS pemerintah, ada dua Waduh. segmen nih. Iya, ini kita Ada dengar dulu nih. mandiri, ada dari pemerintah. Oke, Iya. kita jelasin lagi. Kalau yang mandiri, Kak, itu bisa dilakukan pendaftaran melalui aplikasi mobil JKN, Iya. bisa melalui Pandawa, kantor BPJS Kesehatan, ataupun MPP dan kanal-kanal lainnya, Yes. ya. Nah, tapi kalau dari pemerintah, kakak silakan mengajukan ke kelurahan terlebih dahulu, Iya. Kak, untuk dilakukan pendataan, ya. Apabila memang sesuai kriteria dari pemerintah daerah masing-masing dan ketersediaan anggaran serta kuota yang masih mencukupi, Yap. maka kakak mudah-mudahan nanti dibantu untuk menjadi peserta penerima bantuan iuran, ya. Yes, terjawab ya. Kak Dari Debbie. BPJS Kesehatan hanya menerima data, Kak, Menerima. dari pemerintah daerah, ya. Iya, bukan dari BPJS. Tapi kalau mandiri ke kami memang. Iya. Ya, silahkan melakukan pendaftaran melalui mobile JKN dan Pandawa. Wah, mudah banget. Semoga terjawab ya, Kak, ya. Terjawab. Dari bandit kecil nih, Bang, yang dari Pematang Kalau Siantar. sudah menetap di sini, Bang, wah, mohon maaf, Bang, nanti PBPU Pemdanya bakal nonaktif, Bang. dinonaktifkan Karena apa? sudah tidak sesuai lagi, karena yang didaftarkan itu berdasarkan anggaran dari pemerintah masing-masing, Bang. Yap. Nah. Ya mudah-mudahan nanti Abang dibantu diusulkan aja untuk di Riau tadi, Iya. ya. Silakan diusulkan kembali gitu. Untuk Bang Bandit kecil ya. Yap. Terjawab ya, Bang Bandit. Selanjutnya nih, Bang. Dari Kak Ratih Rismauli 25. Kak, untuk matiin BPJS dari kantor gimana ya? Aku mau ke pemerintah aja. Gimana tuh, Bang? Waduh. Kak, kenapa dinonaktif, Iya. Kak, yang dari pemerintah? Yang dari kantor. Kantor. Gini, Kak, jadi yang dari kantor itu Kakak mendapat benefit minimal di kelas 2.
Kalau yang dari pemerintah, kakak itu maksimal di kelas 3 dan tidak bisa naik kelas lagi, Kak. Gitu. Terus, kalau yang kakak ini sudah menikah dan alhamdulillah sudah memiliki keturunan, itu tidak bayar lagi, Kak. Kakak dan anggota keluarga tadi minimal di kelas 2 yang bisa ditanggung itu suami atau istri dan 3 orang anak sampai usia 21 tahun. Nah, kalau masih kuliah gimana? Usia sudah lewat 21 tahun bisa ditanggung sampai dengan usia 25 tahun dengan melampirkan surat keterangan aktif kuliah, Kak. Setiap tahunnya ya. Jadi sayang sekali kalau kakak dinonaktifkan di segmen PPU tadi, pekerja penerima upah. Dipertahankan aja, Kak, ya. Banyak banget Ada kendala, Kak? Kalau misalnya ada kendala dengan badan usahanya, kakak boleh melapor ke petugas RO, Relationship Officer di BPJS Kesehatan supaya kita bantu nanti untuk tindak lanjutnya, ya. Yes, benar. Selanjutnya nih Bang, dari Asep Tilil. Apakah BPJS dari perusahaan bisa dipindah ke BPJS Mandiri kalau habis kontrak dari perusahaannya? Gimana tuh, Bang? Kang Asep bisa banget, Kang Asep. Apabila memang sudah dinonaktifkan oleh badan usaha, silakan melakukan aktivasi kembali segmen Mandiri melalui Mobile JKN dan Pandawa. Ya, Bang, ya. Oke, terjawab ya Bang Asep. Ya. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Hanimon. Oke. Kak, saya udah chat Pandawa untuk VEP-nya. Sudah diberikan ketika mau bayar, keterangan tagihan sudah dibayar. Itu gimana ya? Kak, saya sudah chat Pandawa untuk VEP. Sudah diberikan ketika mau bayar, keterangan tagihan sudah bayar. Kak, apakah tanggal pembayarannya sudah sesuai, Kak? Karena kalau misalnya pembayaran mandiri itu kan ada jangka waktu 14 hari ya, Kak, ya. Yes. Nah, apakah tanggal pembayaran kakak sudah sesuai dengan tanggal yang seharusnya gitu? Oke, selanjutnya nih dari bandit kecil lagi nih Bang. Kalau di Riau Bang, lapor ke BPJS untuk pindah ke Mandiri atau ke lapor ke desanya Bang? Ya kalau abang mau didaftarkan sebagai segmen Mandiri ya nggak apa-apa, daftar ke kantor BPJS Kesehatan ya Bang ya. Iya benar. Dari Kak Momi 3 anak, Bang mau pindah Vaskes dari Siantar Martimbang ke Vaskes Tanjung Morawa, gimana ya Bang? Kak, kalau kakak segmen di Mandiri, kakak silakan langsung ubah Vaskesnya di Mobile JKN ataupun Pandawa ya Kak ya. Yap. Selanjutnya bisa banget. Bisa. Ubah Vaskesnya langsung dari sini aja. Nanti akan berlaku di bulan berikutnya ya Kak ya. Iya benar. Oke. Selanjutnya nih Bang, dari Kak B, Bunga Bintang-Bintang. Kalau BPJS Mandiri, bayi baru lahir belum dibayarkan sampai 8 bulan. Ini apa masih bisa dibayarkan? Bisa Kak, tapi nanti akan menggulung ya. Pembayaran nanti sampai dengan 8 bulan tadi. Oke, terjawab ya Kak B. Selanjutnya dari Ini Kak Acia tuh. Kak Acila. Kak, kalau pindah KIS ke BPJS berbayar ikut ke suami dari kantor, bisa dipakainya kapan? Oke, berarti kakak dari bantuan pemerintah ke pekerja ya, yang tanggung dari pekerja. suami. Ya, itu bisa langsung aktif Kak kalau sudah dilaporkan ke HRD badan usahanya. Jadi HRD badan usahanya itu bisa langsung melakukan updating data badan usaha melalui aplikasi Edabu ya Kak ya, elektronik data badan usaha. Jadi kalau sudah dari Edabu nanti apabila tanggungan bisa langsung aktif apabila memang iuran badan usahanya sudah dibayarkan. Yes, benar banget. Ini ada Kak Titik, Kak, kalau menutup BPJS punya anak yang sudah meninggal 7 tahun lalu, syaratnya apa aja? Izin Kak, kakak silakan melapor ke BPJS Kesehatan dengan membawa surat keterangan meninggal ya Kak ya. Dari Momi 3 anak nih Bang, kalau melalui Pandawa itu kan ada pilihannya. Buka pilihannya yang mana ya Bang? Tadi untuk segmen apa ya? Untuk segmen apa tadi Kak? Oh, untuk ini Kak, pindah Vaskes. Pindah Vaskes ya? Pindah Vaskes. Sebentar nanti kita cek ya Kak ya. Nanti kita cek. Tapi coba aja, nanti ada beberapa pilihan, nggak apa-apa semua dicoba Kak. Iya. Dari Mobile JKN juga mudah nggak sih Pak? Lebih dari Mobile JKN lebih mudah. Perubahan data peserta nanti langsung bisa dipindahin ya Kak. Yes. Tapi dari Pandawa bisa juga. Ya, Coba bandit aja. kecil. Kalau dari pemerintah pindah ke Mandiri langsung aktif nggak Bang? Kalau dia dinonaktifkan bulan ini, ya kan? Diajukan untuk dinonaktifkan bulan ini, nanti akan muncul VA-nya dan akan aktif di bulan berikutnya ya Bang ya. Iya. Selanjutnya. Tapi sampai dengan akhir bulan tetap aktif sebagai peserta penerima bantuan iuran, jadi nggak ada masalah.
Ya. Jadi nonaktifnya itu tidak akan ada jeda waktunya. Yap. Verifikasi wajah di JKN kok nggak bisa, Kak Jinar. Kak boleh coba dicek jaringannya, Kak. Iya. Karena belum ada keluhan sih untuk yang verifikasi wajah. Coba dicek kembali jaringannya, Kak. Jaringan. Dari Kak Yuli nih Bang, cara pemindahan anggota karena sudah nikah aktifnya berapa lama ya? Mana dia? Ini, dia mau pemindahan Kak Yola, anggota cara aja. pemisahan anggota keluarga karena sudah nikah, aktifnya berapa lama? Pisahnya ke segmen apa dulu, Kak? Boleh dijelasin dulu ya? Ya. Kalau mandiri, Ini ada dari Kak Titi tadi. Ya, apa tuh? Surat keterangan meninggal yang dari desa apa dari akte kematian? Oke, keterangan meninggal yang dari desa juga bisa, Kak, yang ditandatangani oleh kelurahan ya. Bisa, Kak. Silakan datang ke kantor BPJS Kesehatan ya, Kak ya. Yes, benar banget. Mandiri ke PPU gimana caranya? PPU itu adalah pekerja penerima upah ya, Pak, Bu. Jadi Kakak kalau sudah bekerja silakan melapor ke HRD-nya untuk dialihkan ke segmen PPU tadi. Yes. Update data apakah bisa lewat Pandawa? Bisa. Bisa banget. Dari Scorpio nih Bang. Nih ada juga tunggu Rip. Apa Ada tuh? dari mana nih? Dari YWS. YWS. Di JKN Mobile nggak bisa ubah Vaskes karena beda wilayah. Gimana solusinya? Segmennya segmen apa ya, Pak? Gitu. Kalau segmen yang dari pemerintah ya pemerintah daerah khususnya ya, pemerintah daerah dia didaftarkan di puskesmas atau puskesmas di daerah Di tempat daerah itu. abang tadi. Yes. Dari Bang Scorpio nih Bang. Kak, kalau pindah Vaskes harus nunggu berapa lama ya biar bisa dipakai Vaskes terbarunya? Ke Scorpio ya sama menjawab yang tadi ya, Kak. Jadi kalau misalnya Kakak ubah bulan ini maka akan berlaku di bulan berikutnya ya. Iya. Dan kalau mau dirubah lagi menunggu 3 bulan dulu. Ya, oke. Terjawab ya Kak Scorpio. Oke. Selanjutnya dari Kak Sisyok. Pak mau tanya, kenapa ya BPJS PBI saya yang dari pemerintah pusat kok sekarang jadi BPJS PBPU atau BP? Kenapa ya? Pak, saya mau tanya mungkin gini, Kak. Kakak sebelumnya sudah dinonaktifkan oleh pemerintah pusat dan dibantu oleh pemerintah daerah, Kak. Iya, PBPU BP Pemda ya biasa tulisan di mobil JKN itu. Itu sama aja tuh, tapi ya nggak bisa Vaskesnya aja ya. Oke, dari Kak Doni. Kak Doni. Kak, kalau BPJS dari pemerintah, istri mandiri apa bisa dipindahin ke pemerintah? Berarti punya istrinya ya, Kak ya? Silakan mengajukan ke kelurahan dulu, Kak. Ya, ke kelurahan, ke dinas sosial untuk diajukan statusnya sebagai penerima bantuan iuran. Apabila anggaran dan ketersediaan kuota dari Pemdanya masih ada, mudah-mudahan bisa dibantu ya, Kak ya. Yes. Terjawab ya Kak Doni. Oke. Nih ada dari Kak Intan, lagu pusing. Aku Kak barusan buka JKN. Kok 2 daerah jadi 1 alamat? Itu benernya gimana? Pusing aku lihatnya. Berarti ada data yang tidak sesuai ya, Kak? Silakan Kakak boleh datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat aja ya, Kak ya. Biar kita sesuaikan datanya sesuai dengan Kakak ataupun KTP Kakak yang terbaru sesuai dengan Dukcapil. Gitu ya, Kak? Terjawab ya Kak. Dari Bang Little Queen nih Bang. Pak, BPJS saya udah mati 5 tahun karena ayah pensiun. Kalau mau diaktifin lagi, ada denda nggak ya? Kalau Kakak sebelumnya dari pekerja penerima upah dan belum pernah segmen mandiri, seharusnya tidak ada denda ya, Kak ya. Gitu. Jadi nanti ketika Kakak diaktifkan, maka Kakak akan mendaftar sebagai peserta mandiri, menunggu 14 hari lagi, Kak. Setelah 14 hari pembayaran, baru 14 hari masa pembayaran Kakak bayar, baru nanti statusnya aktif lagi. Yes, benar. Si shop, tapi kalau PBPU dan BP itu gratisnya seumur hidup? Enggak juga, Kak, tergantung ketersediaan dan anggaran dari pemerintah daerah. Iya. Kalau Kakak diusulkan untuk dinonaktifkan, maka statusnya akan nonaktif, Kak. Iya. Yes. Yang seumur hidup itu adalah mandiri, Kak ya, segmen mandiri. Kakak yang bayar per bulan, per orang setiap bulannya berapa, Dep? Kalau misalnya di kelas 3, kita itu ada di harga 35.000 teman-teman. Itu per jiwa ya. Kalau di kelas 2, 100.000 per jiwa. Dan kalau kelas 1, 150.000 per jiwa. Gitu ya teman-teman. Jadi dibayar aja nanti kalau misalnya mandiri gitu. Seumur hidup kalau misalnya rutin. Sekali lagi ya. Ini dari Bang Mandiri kecil. Kalau Apa pindah ke Mandiri bisa nggak Bang dari mobil JKN? Bisa Bang Mandiri. Tapi Abang kan statusnya kalau masih aktif
di PBPU BPPMda yang pematang siantar tadi, abang harus ini bang datang ke kantor BPJS Kesehatan aja bang. Untuk ada namanya surat pengunduran diri dari peserta bantuan iuran. Iya. Ya bang, ditandatangani nanti. Dari Kak Puji Sera nih bang, Kak kalau habis kena PHK, JKN udah nonaktif, gimana ya cara ngaktifinnya? Silahkan bisa mendaftar segmen mandiri kak, yang PBPU ataupun mandiri di Mobil JKN di Pandawa ya, atau bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan. Itu tadi yang dijelaskan sama Bang Arif, ada 3 kelas ya kak ya. Yap benar. Makasih Kak Kak Faziadas follow. Oke, makasih Kak. Kasih sudah follow Kak. Kayaknya kita kasih waktu 5 detik deh bang buat teman-teman buat Ya, follow boleh. jangan lupa. Follow dulu ya. Ya. Nanti kita bantu-bantu jawab lagi. Yes. Ada setengah jam lagi waktunya untuk kita live. Benar. Kira-kira jam 6 nanti kita akan selesai live-nya ya teman-teman ya. Yes. Oke. Selanjutnya. Oke, ini kalau BPJS PBPU dan BPPMda mau pindah ke mandiri tapi masih ada tunggakan. Itu gimana ya, dilunasin nggak tunggakannya ya? Silahkan dilunasi tunggakannya terlebih dahulu. Bisa melalui program rehab, cicilan, atau kakak punya kemampuan finansial yang baik, bisa melunasinya secara langsung penuh ya. Mandiri kecil, bang ini tadi udah dijawab bang. Iya. Kalau abang statusnya sedang berkunjung bisa ya. 3 kali 24 jam, oke bang? Walaupun saya udah netap di sini. Iya. Dari Kayen nih bang. Ya. Bang, kalau BPJS Mandiri udah nggak aktif 6 tahun, gimana bang? Ini. Bang, kalau BPJS Mandiri udah nggak aktif 6 tahun, ya statusnya akan nonaktif kak. Ya. Jadi kalau mau dibayar, nanti yang wajib dibayarkan itu adalah 2 tahun dan 1 bulan berjalan. Yes. 25 bulan ya. Jadi sisa 4 tahunnya tadi itu bonus. ya. Jadi yang wajib dibayarkan itu adalah 2 tahun 1 bulan berjalan. Yes, benar. Selanjutnya dari Bang Agung Faiz, saya udah pindah ke Mandiri tapi status kepesertaan masih nonaktif terus tidak ada tunggakan kak. Mendaftarnya kapan? Terus jangka waktu pembayarannya kapan kak? Ditengok dulu ya. Yap. Ya. Dari Bang BPJS saya RITL sampai dengan tanggal 18 Desember. Apakah besok udah bisa dipakai? RITL itu maksudnya yang gimana ya bang ya? Kak Feti nih bang, Feti Fazrianti. Kak, aku mau pindah kelas 3. Bisa nggak lewat JKN? Kak, aku mau pindah kelas 3. Iya, kalau kakak segmennya mandiri bisa kak. Bisa pindah ke kelas 3. Misalnya kakak awalnya kelas 1 ya, mau pindah ke kelas 3 bisa. Tapi syaratnya kakak harus 1 tahun dulu di kelas 3 itu ya. Yes. Oke. Nah, pembayaran selanjutnya tanggal 1 bulan 1 tahun 2026. Ya itu bang, setelah abang melakukan pembayaran tanggal 1 bulan 1, baru nanti status kartunya aktif ya. Yes, benar. Oke. Dari Kak Amrina WRS Syada. Kak, anak di bawah 1 tahun BPJS-nya ikut orang tua atau masing-masing ya? Kak Amrina ini statusnya suami dan istri sama-sama bekerja atau gimana? Iya. Ya, apakah ditanggung oleh perusahaan atau gimana? Boleh dijelasin lagi kak? Yap. Coba dijelasin ya Kak Amrina. Oke, selanjutnya dari Kak Kaila 0123. Ya. Kak mau tanya, kalau anak lahir tahun 2015, kalau mau daftar mandiri, tunggakannya kira-kira dimulai dari berapa ya Kak? 2015 ya. Dia kelahiran kalau dari Perpres dia kelahiran 2018 ya. 2018. Ya kakak coba daftarkan aja ke kantor BPJS Kesehatan kak, nanti akan disimulasikan kak ya. Iya. Seharusnya tidak ada. Yes. Ya, seharusnya tidak ada. Yap. Selanjutnya nih dari Kak Amrina tadi nih Bang, BPJS-nya bayar mandiri Kak. Oh, bayar mandiri. Ya. Iya nanti kalau bayar mandiri kan berarti dua-dua sama tuh. Satu ini. Silakan dilakukan pendaftaran nanti kak. Iya, dilaporkan aja. Berarti kan nanti satu kakak. Iya, satu kakak yang didaftarkan. Yes. Dari Bang AFFH, Kak, aplikasi JKN itu masih nonaktif. Ya, padahal sudah bayar tagihannya. Mana coba? Ini. Kak, aplikasi JKN kok masih nonaktif ya? Padahal sudah bayar. Aplikasi JKN maksudnya mobile JKN ya? Atau Halo, apanya tuh? Vincent. Hai Nah, guys. ini ada host ini nih. Jangan lupa untuk follow Itu akun dia.
Catch yang tersehat. Ayo teman-teman, kita ada effort banget nih. Ini dari Bang Ya. Agung Faiz. Tapi Kak, saya disuruh auto debit Kak. Pas saya daftar auto debit tidak bisa. Solusinya gimana Kak? Tidak bisa. Silahkan coba melapor ke banknya Kak ya. Ini untuk pendaftaran auto debitnya ya. Yes. Dari Kak Amrina lagi nih Bang, berarti terhitung bayarannya ya Kak, bukan anak saya. Buat anak saya. Buat anak saya. Berarti terhitungnya bayar ya Kak buat anak saya. Iya, nanti Iya. akan dikalkulasikan Kak. Kalau Kakak anaknya dari kelahiran 2018 ke atas, apabila dilakukan pendaftaran tapi tidak sesuai dengan tanggal si bayi lahir, maka nanti iurannya akan menggulung ya Kak ya, sesuai dengan tanggal kelahiran si adik. Benar. Kak, kalau BPJS dari PT itu anggota keluarganya ikut tidak ya? Ikut. Jadi yang ditanggung di PT itu ada suami dan istri serta 3 orang anak sampai usia 21 tahun. Apabila si anak sudah lewat usia 21 tahun namun masih berkuliah, silakan mengajukan surat keterangan aktif kuliah untuk diaktifkan kembali setahun sekali sampai dengan usia 25 tahun ya Kak ya. Yes, benar. Dari Kak Yuni Reiki nih Bang. Kak, punya anakku tiba-tiba hilang dari peserta. Kakak segmen apa Kak? Ya, Segmen apa? dan mungkin anaknya juga udah bekerja, jadi dia punya segmen sendiri beda ya. Atau didaftarkan oleh pemerintah daerah. Yes. Jadi kakak kalau mau tahu lebih jelasnya silahkan kakak bisa cek di mobile JKN ya Kak ya. Ya, benar. Oke, selanjutnya dari dia Dari Kak Tina nih Kak mau tanya, apa tuh? satu kartu 2 orang memang bisa Kak kalau mau buat berobat? Tidak Kak. Tidak mungkin. Satu kartu itu untuk 1 orang, satu nomor kartu JKN itu untuk 1 orang Kak. Ya, Ya. tidak bisa untuk 2 orang atau lebih. Yes. Itu hanya untuk perorangan ya Kak. Jangan disalahgunakan untuk ke orang lain ya Kak. Iya. Kartu kakak hanya untuk kakak aja ya. Catat ya Kakak. Bahaya banget. Dari Kak Kaila 0123, takut besar tunggakannya Kak kalau mau daftar mandiri anak yang lahir dari 2015. Nggak apa-apa sih Kak, coba dicek aja dulu. Ya, dicek aja dulu ke kantor BPJS Kesehatan kita yang terdekat. Iya. Gitu. Nanti dipastikan kembali ya, dipastikan kembali. Kak Amira Michelle, benar nggak ada pemutihan Kak? Kita sama-sama sedang menunggu regulasi dari pemerintah untuk teknis pemutihannya Kak ya. Sampai dengan saat ini belum ada Kak. Kita masih menunggu ya teman-teman. Dari I'm Girl. Oh alah, ini ada Kak Amira tadi, Kak Amrina. Oh alah, kirain saya anak di bawah 1 tahun nggak ikut iuran Kak, jadi sistemnya ikut orang tua saja. Kalau tadi kakak segmennya pekerja penerima upah, salah satu pekerja, ya memang anaknya nggak kena iuran Kak. Itu suami pun tidak kena iuran kalau memang suami atau istrinya tidak bekerja. Tapi kalau mandiri, masing-masing menanggung dirinya sendiri Kak. Ya. Misalnya kayak kakak kelas 3, berarti kali 3, 35.000 kali 3 per orang. Ya Kak, per bulannya gitu ya. Dari Kak I'm Girl. Kak mau tanya, kalau mau pindah segmen tapi masih ada tunggakan 800.000, bisa nggak ya? Nggak bisa Kak, silakan dilakukan perubahan. Pelunasan Silakan dulu. dilakukan lunas terlebih dahulu ya Kak. Yes. Ada dari user 23751037720. Waduh. Banyak banget. Kak Infoloker, sampai dengan tanggal 31 Desember ini ada lowongan pekerjaan untuk pegawai administrasi tidak tetap di BPJS Kesehatan. Silakan melakukan pendaftaran di website BPJS Kesehatan yang bekerja sama dengan Talentix, atau juga kakak bisa cek di kanal resmi BPJS Kesehatan di BPJS Kesehatan _RI untuk Instagramnya ya Kak. Mudah-mudahan lolos, bisa join sama kita, bisa live bareng ya. Iya, benar banget. Oke. Kak Amrina nih Bang. Oh, oke Kak. Terima kasih infonya. Sama ya, Kak. Kak. Kak, Diary Babong. Kalau mau ganti jadi BPJS PBI gimana caranya ya Kak? Karena BPJS sebelumnya nunggak lama banget Kak. Kalau misalnya kakak mau dialihkan sebagai peserta penerima bantuan iuran, silahkan melakukan pendataan ke kelurahan ya Kak. Silahkan datang ke kelurahan untuk dibantu. Apabila memang ada ketersediaan anggaran dan kuota dari pemerintah daerah setempat atau pemerintah pusat, nanti kakak akan dibantu untuk diusulkan apabila sesuai dengan kriteria masing-masing pemerintah daerah ya Kak ya. Benar. Kak, dari Kak Dela nih, bukan Dilan. Kak, kalau nggak punya rekening, apa bisa daftar BPJS Mandiri?
Syaratnya harus punya buku rekening ya kak. Apalagi kita sekarang pakai auto debit, jadi biar nggak lupa lagi bayar iuran ya. Iya. Dibuat dulu ya rekeningnya kakak. Aku punya BPJS dari pemerintah tadi. Mana ya? Ya. Kak Amera ya tadi. Panjang kak. Boleh dicat lagi kak? Hilang kak. Iya Coba. kak, hilang kak. Dari Kak. Kak Risna nih bang, Risna 29. Kak, kalau yang dulu udah punya tunggakan harus dibayar apa tidak ya? Tapi sekarang saya udah PBI. Kak, kalau dulu saya punya tunggakan. Kak, yang namanya tunggakan itu melekat dan wajib dibayarkan, Kak. Jadi suatu saat apabila kakak sudah tidak ditanggung sebagai penerima bantuan iuran, maka tunggakan itu akan muncul lagi ketika kakak mau mendaftar di segmen mandiri, ya. Gitu. Silakan dilakukan pengawasan terlebih dahulu ya, Kak ya. Di lantai 3. Oke, selanjutnya dari Kak Brit. Kak mau tanya, suami P3K dan BPJS di-upgrade itu satu kakak apa tidak dan pembayarannya gimana ya? Oke, kalau kakak sudah P3K yang bayarkan adalah dari satkernya kak ya. Jadi bukan bayar perorangan lagi, nanti akan dipotong dari gaji ataupun upah yang dilaporkan dari satkernya. Yang dipotong itu adalah sebesar 1% kak. Jadi anggota keluarga sudah tidak bayar lagi. Cukup si pekerjanya aja sudah menanggung suami atau istri dan 3 orang anak sampai usia 21 tahun. Kalau lewat usia 21 tahun masih kuliah bisa ditanggung sampai dengan usia 25 dengan syarat melampirkan surat keterangan aktif kuliah ya kak ya. Yap, setiap tahunnya. Dari Kak Del nih bang, segmen PBI pengajiannya kemana? Pengajiannya ke perwiritan kak, maksudnya ke pengajuan ya? Mungkin ya. Pengajuan. Pengajuan. Pengajuannya kakak silakan ke kelurahan terlebih dahulu ya kak, Iya. ataupun ke dinas sosial ya. Gitu ya Kak Del. Selanjutnya dari Kak Saturday. Kak, dulu aku dapat BPJS PBI, terus sekarang udah nggak aktif lagi Kak. Itu gimana? Ya kalau kakak mau diaktifkan kembali sebagai yang mandiri bisa. Kalau mandiri itu kakak silakan mengakses mobil JKN ataupun Pandawa ataupun datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Tapi kalau yang PBI tadi seperti yang kami jawab tadi ya kak ya, sama silakan datang ke kantor kelurahan terlebih dahulu ataupun dinas sosial. Benar. Dari Kak _Silvi nih bang. Kak, berarti kalau ikut perusahaan bayarnya tetap satu Ya, atau gimana? tetap satu. Yang bayar itu adalah si pekerjanya saja, suami dan atau istri dan 3 orang anak tadi tidak. Iya. Yang wajib dibayarkan oleh si pekerja itu adalah 1% dari upah yang dilaporkan ya. Kalau dia gajinya 4 UMK sampai UMP sampai dengan batas 4 juta, maka akan mendapatkan hak kelas perawatan kelas 2. Kalau gaji kakak di atas 4 juta, itu akan mendapatkan kelas 1 ya kak ya. Oke, seperti itu ya Kak. Dari Kak Amelia nih bang. Kak, aku punya BPJS gratis dari pemerintah, lalu diganti ke BPJS perusahaan karena bekerja. Nah, setelah itu saya ini udah nggak bekerja lagi, bisa balik ke pemerintah lagi nggak ya? Kalau balik ke pemerintah ya itu tadi balik kak, silahkan mengajukan ke kelurahan ya. Iya. Itu karena BPJS kesehatan teman-teman. Bos sawit. Bos sawit, yang belakang kok belum antar galon ya bang? Mana Aduh, tuh? nanti Belakang ya. mana? Belakang mana nih? Yang Belakang mana? ini. Nanti Belakang mana? bang. Jam 6. Bos sawit tuh kayaknya. Iya memang. Ya bang, bos sawit ditunggu ya nanti. Bos kalau sawit misalnya- ditunggu live-nya Bos sawit. Banyak Iya. ini pertanyaan tentang perusahaan ya. Iya, pertanyaan ini bang Andrinya mana bang? Waduh, request dari Kak Dipa nih bang. Waduh, nanti ya. Kak Putri. Kak Putri. Kak, tadi saya nambahin anggota BPJS lihat Pandawa belum dibayar sama sekali. Apakah nanti bakal ada tunggakan? Kakak mendaftar di segmen apa? Segmen mandiri kah? Segmen dari mana nih kak? Mandiri ya? Biasanya kalau dari mandiri nanti ada virtual account-nya kak. Jadi virtual account-nya itu nanti ada tanggal pembayarannya. Nah di situ kakak baru bisa bayar dan status si anggotanya tadi aktif ya. Iya, benar. Terjawab ya. Dari Kak Deso, Kak Deso. Buaya, Kak, saya pernah kerja di pabrik tapi udah mati, mau ganti mandiri gimana caranya? Ya silakan Kak ke Pandawa dan Mobile JKN. Pandawa di 0811
8165 atau bisa datang juga ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya Kak ya. Yes, benar. Dari Kak Inpa Shop, Kak, kalau penggunaan anggota BPJS PBI karena cerai gimana ya? Pengurangan. Penggunaan atau Pengurangan. Pengurangan anggota karena cerai. Yang di PBI itu kan penerima bantuan iuran ya Kak ya. Iya. Gitu. Jadi pemerintah yang memberikan bantuan, kecuali Kakak tadi bayar mandiri. Nah, itu kalau mengurusnya silahkan datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya Kak ya. Dari habis itu dari siapa lagi nih ya? Dari Bos Sawit Bang, BPJS Kesehatan kenapa sering dipanggil pemeriksaan Bang? Nggak pernah telat bayar. Oh, abang dari perusahaan ya? Ya, Iya. jadi di perusahaan itu di BPJS Kesehatan sering melakukan yang namanya updating data, baik itu langsung dari RO-nya ataupun turun untuk pemeriksaan, Bang. Jadi untuk penyesuaian data, apakah data upah yang dilaporkan oleh si pemberi kerja dan anggota keluarganya sudah sesuai atau belum? Nah, kalau belum, ya itulah yang kita fungsinya untuk melakukan pemeriksaan, Bang. Namanya Koex. Dari KF Mams nih Bang, F_Mams. Kalau mau pindah Vaskes lewat aplikasi mobile JKN apa bisa? Fitur perubahan data peserta ya. Iya, benar. Kalau kakak ubah di bulan ini maka akan berubah di bulan berikutnya ya. Kelas King kata Bos Sawit. Siap Bos Sawit, Siap. ayo join live. Bos Sawit ya. Oke, dari Kak Aku si lapar 22. Kak dulu ikut pemerintah, terus kerja jadi tingkat 1, sekarang resign, bisa turun ke kelas Atau ajukan lagi. Ajukan lagi. Maksudnya kan kalau turun kelas enggak. Kalau kakak sudah nonaktif, Yap. kakak bisa mendaftarkan segmen mandiri, bisa memilih kelas yang sesuai kemampuan finansial kakak ya. Kalau mau diajukan sebagai peserta penerima bantuan iuran, silakan kakak mengajukan ke kelurahan. Kak, ini kayaknya status yang PBI sudah full ya, udah terjawab. Intinya yang PBI apabila ingin diajukan silakan mengajukan ke kelurahan ya, untuk didata apakah memang sesuai dengan kriteria masing-masing pemerintah daerah ataupun tidak ya. Benar. Dari Kak Maisha nih Bang, BPJS keluarga tapi udah punya kakak sendiri, mau pindahin kakaknya, berapa lama ya Bang? Kakaknya udah berubah atau belum? Kalau sudah berubah bisa langsung diubah Kak. Kita langsung datang aja ke kantor BPJS Kesehatan yang terdekat ya. Iya benar. Oke, selanjutnya dari Bang. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk yang PBI ya, terkait penerima bantuan iuran. Apabila ingin diajukan, wewenangnya itu bukan di BPJS Kesehatan Bapak Ibu. Jadi BPJS Kesehatan itu sifatnya hanya menerima data. Kalau memang ingin diajukan sebagai penerima bantuan iuran, boleh silahkan datang ke kelurahan ya. Ke kelurahan ataupun dinas sosial untuk diajukan sebagai peserta penerima bantuan iuran. Ya, semoga membantu Bapak Ibu. Suami BPJS Ketenagakerjaan, apakah istri dan anak bisa ke PBI Bang? Izin Kak, BPJS Ketenagakerjaan beda dengan BPJS Kesehatan ya. Syarat pembuatan BPJS Mandiri terbaru apa Om? Bapak saya mau bikin tapi terkendala surat kematian ibu yang sudah hilang. Kakaknya sudah diupdate belum? Bang Didik, apabila memang sudah diupdate, kakaknya bisa langsung melakukan pendaftaran karena pendaftaran BPJS Kesehatan itu sesuai dengan data dari Disduk Capil. Kita sudah integrasi ya. Oke. Selanjutnya Bang, maksud dari nomor antrian hanya bisa diambil 1 kali pada tanggal dan klinik yang sama. Abang ini mengajukan antrian untuk kemana Bang klinik gitu? Boleh dijelaskan lagi ya Bang ya? Dari Kak Saturday. Kak, kalau tagihannya nggak dibayar-bayar terus sudah nonaktif, terus mau diaktifin lagi, apakah tagihannya menggunung? Menggunung ya. Jadi izin Kak, apabila kakak menunggak, Kak Saturday ya, kakak menunggak iuran yang awalnya mandiri karena tidak mampu membayar, satu dan lain hal, jadinya tidak bisa membayar dan menunggak, itu yang wajib kakak bayarkan adalah 2 tahun dan 1 bulan berjalan. Jadi kalau kakak misalnya menunggaknya sudah lebih dari 2 tahun, ataupun bilanglah 3 tahun,
4 tahun, 5 tahun ya. Jadi silahkan dilakukan itu Kak, pembayarannya bisa cicil melalui program rehab itu tadi. Tapi kalau yang mau dilunasi itu yang wajib dilunasi adalah 2 tahun dan 1 bulan berjalan ya. Kakak terbaru sudah diupdate Om, tapi tetap minta akta kematian. Akta kematiannya kayaknya bisa diminta kembali Pak di Dukcapil ya. Surat keterangan meninggal juga bisa ya. Dari kelurahan. Oke, bagaimana caranya BPJS dialihkan atau digabung untuk satu kakak saja? Itu bisa kalau kakak segmennya mandiri ya Kak ya. Kalau mandiri nanti akan dialihkan jadi sesuai dengan satu kakak Kak ya. Oke, Kak. Adelia Marani, apakah BPJS Mandiri kelas 3 ada batasan kuota setiap pemakaiannya Kak? Tidak ada Kak, tidak ada pembatasan kuota ya. Apabila memang si peserta membutuhkan layanan, silahkan digunakan Kak ya. Oke teman-teman, sudah jam 6. Kira-kira ini kita 3 pertanyaan lagi ya. Kita kasih 3 pertanyaan lagi, silahkan di spam sebelum kita akhiri. Nanti besok akan kita sambung lagi teman-teman ya. Besok akan kita sambung lagi, jadi silahkan di spam, silahkan di like untuk kita bacakan 3 pertanyaan terakhir ya Kak. Pertanyaan pertama, Kak, apa bisa KIS yang statusnya nonaktif diaktifkan lagi? Bisa Kak, tergantung dengan kakak diajukan lagi oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Kalau memang kakak mau diaktifkan lagi, silakan mengajukan ke pemerintah ya Kak, khususnya ke kelurahan Kak, terlebih dahulu ke kelurahan ya, seperti yang sudah kita jelaskan di awal. Oke, selanjutnya Kak, aku ikut rehab sudah jalan 3 bulan, tapi malah tidak aktif lagi Kak, padahal masa pemulihan habis operasi. Kak, aku ikut rehab sudah jalan 3 bulan, tapi malah tidak aktif lagi Kak. Kak, kalau rehab kan statusnya memang tidak aktif Kak kartunya. Kartunya itu akan aktif apabila kakak sudah selesai melakukan pelunasan tunggakan ya Kak ya. Oke. Ibu dan anak apa bisa disatuin aja Kak? Dan kalau satu kakak apa bayar satu aja? Kalau kakak segmen mandiri Kak, kakak itu membayar sesuai dengan kakak yang terdaftar Kak. Misalnya ada 5 orang dalam satu kakak, maka yang wajib membayar adalah 5 orang. Gitu ya Kak ya, kalau mandiri. Nah, kalau dia dari pemerintah daerah, itu dianggarkan oleh masing-masing daerah ya Kak. Oke. Oke Rip, Yap, udah 3 pertanyaan terakhir udah juga, ini tinggal closing aja nih. Iya, berarti kita sayang sekali teman-teman, nggak terasa kita udah berbincang selama 1 jam ya teman-teman. Jadi ya dengan berat hati kami mengakhiri live kita pada sore ini ya. Sore menjelang malam. Iya. Ya. Jadi tapi jangan berkecil hati teman-teman. Besok kita akan melakukan live lagi, bisa pagi ataupun sore ya. Nanti silahkan di follow dulu BPJS Kesehatan @siantarsehat ini. Ya. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pematang Siantar, karena besok kita akan melakukan live lagi ya. Iya. Terima kasih kakak dan abang yang sudah bertanya, yang sudah like, yang sudah follow. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada yang belum terjawab. Mudah-mudahan besok akan kita jawab bersama ya. Ya. Rep ya. Oke. Untuk yang hari ini kita akhiri dulu. Terima kasih untuk partisipasinya. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih ya teman-teman ya. Thank you.